Hai, udah subscribe belum? Gratis loh. Ditunggu ya. Bulan Madu, bab 673. Berangkat dari Laut Aegon, Arila ingin pergi ke tempat yang lebih dekat dengan kota Athena dan melihat-lihat kuil Zeus, tempat wisata yang terkenal itu. Mendengar Arila ingin pergi ke tempat ini, Carson langsung tidak banyak berkata dan langsung menolaknya. Arila bertanya lagi, "Kenapa?" Dan dia juga tidak mau menjawabnya. Terbang dari Athena ke Paris. Setelah turun pesawat dan keluar dari airport, Carson baru memberinya jawaban. Dia menggunakan suara rendahnya yang paling enak didengar dan menjelaskannya tanpa tergesa-gesa. "Kamu mau lihat dewa laki-laki? Di sampingmu sudah ada satu. Kalau kamu mau melihat hubungan percintaannya, kamu tidak usah melihatnya lagi." Arila hanya terdiam. Arila tahu Carson, laki-laki ini, bukan hanya sombong, tetapi juga sangat percaya diri. Ternyata masih bisa beromong kosong di depannya kalau dia adalah seorang dewa. Baiklah, Arila mengakuinya. Sebenarnya, melihat penampilan dan tampang Carson, dia jauh lebih tampan dari laki-laki yang menjadi idola di utara dan selatan pantai. Penampilannya bukanlah yang utama. Yang paling penting adalah Carson masih begitu memanjakannya dan menyayanginya. Kalau dia bukan dewa untuknya, jadi apa lagi? Sampai dewa pria keluarganya sudah mengatakannya seperti itu. Lain kali, ia tidak mau mengajukan saran untuk jalan-jalan kemana lagi. Dewa pria keluarganya berkata mau pergi kemana. Dia hanya mengikuti kemauannya. Carson membawa Arila ke tempat pertama yang menjadi tujuan mereka adalah Paris. Alasan dia kenapa memilih Paris menjadi kota tempat mereka berbulan madu bukan hanya karena Paris merupakan kota yang paling romantis, tempat yang bagus untuk berbulan madu, tetapi karena kota ini adalah pusat fashion. Banyak sekali desainer semua berkumpul di kota ini. Desain baju adalah hobi Arila, jadi Carson menemani Arila berjalan-jalan ke kota ini, sekalian menemani Arila belajar sedikit di sini. Sebelum datang ke sini, Carson sudah menyuruh bawahannya untuk menghubungi desainer terkenal di sini, membiarkan Arila belajar sebentar dengan masternya. Dia pasti akan sangat bahagia. "Carson, terima kasih." Arila sangat terharu. Tidak peduli apa yang ia inginkan, ia tidak perlu mengutarakannya. Carson sudah membantu mengaturnya dengan baik. "Berterima kasih sama aku?" Carson mengerutkan keningnya. "Kenapa berterima kasih?" Arila melihat sekitarnya, bermanja-manja. Orang di airport datang dan pergi, tetapi bagusnya tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Arila berjinjit, merangkul leher Carson dan menciumnya dengan cepat. Setelah berhasil mencium bibirnya, ia langsung melepaskannya. Namun, Carson malah langsung menariknya, lalu berkata dengan nada rendah, "Ini masih tidak cukup." "Hah? Apanya yang tidak cukup?" Arila tadi baru saja berpura-pura berani dan menciumnya,
karena memang tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Tapi di sini begitu banyak orang yang datang dan pergi. Dia sedikit merasa malu untuk menciumnya lagi. Kalau kamu gak mau, biar aku saja yang memulainya. Carson pun tersenyum. Di dalam senyumannya itu ada maksud licik dan sombong darinya, membuat Arila tidak bisa menolaknya. Arila sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Carson. Kalau saja dia menolaknya, Carson pasti akan melakukan hal yang lebih memalukannya lagi. Arila mengusap-usap bibirnya, menarik napas dalam-dalam, dan dengan perasaan terpaksa mencium Carson lagi. Bibir Arila baru saja menyentuh bibir Carson, tetapi Carson sudah langsung memegang kepalanya dan menciumnya lebih dalam lagi. Brengsek. Arila memukul dadanya dan menolaknya. Tetapi di saat Arila semakin melawan, ia malah semakin meningkatkan hasratnya untuk menciumnya. Carson mengeluarkan tangannya dan langsung merangkul pinggang Arila, membuat seluruh badannya bersentuhan dengan tubuh Carson. Arila bisa merasakan kehangatan tubuh Carson, tubuhnya yang tegap dan seluruh kekuatan tubuhnya yang seolah akan menjepit Arila. Setelah selang beberapa waktu, Carson akhirnya melepaskannya dan melihat wajah Arila yang memerah. Perasaan Carson sekarang menjadi lebih baik. Lain kali, kalau mau berterima kasih padaku, begini caranya. Brengsek, jelas-jelas sudah bilang kalau aku yang mulai, kamu tidak akan macam-macam. Apa yang pernah dikatakan laki-laki ini, semuanya omong kosong. Aku pernah bilang. Carson tidak mengakuinya. Kamu? Dia beneran tidak pernah mengatakannya. Cuman Arila sendiri yang merasa maksud dia adalah itu. Dulu maksud Carson memang seperti itu. Perubahan Carson ini sangatlah besar. Sama sekali tidak sama dengan Carson yang biasanya. Atau mungkin bukan dia yang tidak mirip dengan Carson yang sebenarnya. Tetapi karena Carson yang sebenarnya memang seperti ini. Di dalam tubuhnya mengalir darah penerus Aces. Sejak dilahirkan, ia memang harus memiliki hati yang bisa. Dia sombong, tapi ketika ia menunjukkan sifat hangatnya pada Arila, ia benar-benar sudah berhasil menaklukkan hati Arila. Carson tertawa. Brengsek. Arila mencubit daging di pinggangnya, tetapi tubuh laki-laki ini sudah terlalu bagus. Tubuhnya sama sekali tidak ada lemak. Arila tidak bisa membuatnya merasa sakit. Malah sebaliknya, tangan Arila yang menjadi sakit karena mencubit Carson. Arila memasang muka cemberutnya dan bermanja kepada Carson. Kamu laki-laki jahat seperti ini, taunya cuma menindas cewek lemah seperti aku. Gayanya sama persis dengan Rila kecil yang sedang bermanja-manja dengan ayahnya. Iya, aku laki-laki jahat. Carson pun menariknya dan memeluknya. Dengan lembut menepuk punggungnya, lalu sekalian ia berkata, di dunia ini, cuman kamu yang bisa membuat aku menjadi jahat seperti ini. Dia sengaja menekankan nadanya pada kata jahat. Mendengar ada maksud lain dari katanya ini, wajah Arila langsung memerah. Gimana? Rasanya ingin sekali memukulnya. Lihat dia, masih berani menindasnya lagi. Tuan Carson, selamat datang ke kota Paris. Seorang wanita cantik berambut pirang muncul di hadapan mereka. Kalau dilihat, seperti orang ini sudah diatur oleh Carson. Nada bahasa Perancisnya yang sangat tepat, suaranya sangat lembut. Orangnya lebih cantik lagi, badannya juga sangat indah. Terlebih lagi, ia terus melayani Carson.
Arila curi-curi mencubit Carson lagi. Laki-laki ini dengan putrinya sendiri saja bisa cemburu. Tetapi ia malah bisa menyuruh seorang wanita yang sangat cantik untuk melayani mereka. Emang Carson tidak tahu, Arila juga bisa cemburu. Ani, apa yang aku pesankan sudah kamu persiapkan? Tapi Carson malah berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Terlebih ekspresi dan gaya bicaranya sudah berubah menjadi lebih dingin. Berbeda dengan ketika ia berbicara dengan Arila. Carson sendiri yang memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia. Hati Arila yang tidak mengerti bahasa Prancis sudah mulai memanas. Sebenarnya, laki-laki ini bukannya tidak memikirkan perasaan Arila. Sebaliknya, ia selalu memikirkan perasaan Arila. Kalau dia tidak memikirkan perasaan Arila, dia pasti tidak akan menggunakan bahasa Indonesia yang bisa dipahami Arila untuk berbicara dengan Ani. Berpikir sampai di sini, Arila menutup mulutnya dan tersenyum. Arila langsung meletakkan tangannya di atas telapak tangan Carson dan menggenggam tangannya dengan erat. Tuan Carson, semuanya sudah dipersiapkan. Anda dan Nyonya bisa pergi kapanpun. Carson menggunakan bahasa Indonesia. Ani juga menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Terlebih ia juga tidak berani terlalu melayani Carson lagi. Carson dapat mengerti apa yang sedang dipikirkan Arila. Ani bisa bahasa Prancis. Arila tidak bisa bahasa Prancis. Kalau saja dia terus menggunakan bahasa Prancis dengannya, maka Ani pasti ia memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Carson tidak pernah memberikan sedikit pun peluang untuk wanita lain yang ingin mendekatinya. Jadi banyak orang yang bilang dia sombong. Tapi mereka tidak tahu, kehangatannya hanya untuk istrinya seorang. Baiklah, kamu pergi urus dulu. Carson mengangkat tangan dan melihat jam tangan yang ada di tangannya, lalu berkata, besok jam 2.30 siang kita pergi ke sana. Baik, ini akan segera aku urus. Ani menggunakan bahasa Indonesianya yang fasih. Kalau tidak melihat orangnya, cuman mendengar suaranya, siapapun tidak akan menyangka kalau dia adalah orang Prancis.